Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Kurniati dari Pendidikan Matematika kelas D Universitas Negeri Padang akan mempraktekkan materi kelas 9 tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik, Guru. Apakah masih semangat dalam pembelajaran hari ini? Masih. Silahkan Ibu mau melihat matanya untuk menghadap ke depan, menghadap ke Ibu untuk fokus perhatiannya. Nah, untuk memperlancar dan untuk menghilangkan rasa ngantuk Ananda, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kita kelas Regi untuk pimpin doanya. Ya, Pak duduk. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, sekarang apakah ada yang tidak hadir untuk pembelajaran hari ini? Hadir semuanya. Ya, bagus, kalian memang anak yang rajin. Mudah-mudahan dengan kerajinan Ananda, cita-cita Ananda di masa yang akan datang tercapai, dan mudah-mudahan segala urusan Ananda dalam mengikuti pembelajaran hari ini dipermudahkan. Amin. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan dari pembelajaran pada bab ini. Yang pertama, yaitunya Ananda dapat menyebutkan syarat dari dua bangun datar yang kongruen. Kemudian menyebutkan syarat dari dua bangun datar yang sebangun. Setelah itu Ananda dapat mengidentifikasi dua bangun datar yang dapat dikatakan sebangun dan dua bangun datar yang dikatakan kongruen. Nah, untuk lebih memotivasi Ananda dalam pembelajaran hari ini, nah, Ibu akan menyebutkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, manfaat dari pembelajaran kekongruenan dan kesebangunan ini, jika nantinya Ananda ingin bercita-cita menjadi arsitektur. Siapa yang ingin bercita-cita menjadi arsitektur? Saya, Bu. Nah, mudah-mudahan cita-cita itu tercapai. Nah, di sini dalam pembelajaran kesebangunan dan kekongruenan ini, jika Ananda paham, kemudian Ananda mampu mendalami konsep dari kesebangunan dan kekongruenan ini, nantinya Ananda akan misalnya pergi keluar, kemudian melihat gedung-gedung yang tinggi, kemudian melihat tiang bendera. Nah, nantinya Ananda akan mampu menentukan tinggi dari gedung yang tinggi tersebut maupun tinggi dari tiang bendera tersebut tanpa harus menghitungnya secara langsung, atau tanpa harus menghitungnya dengan meter, dengan alat ukur lainnya. Nah, selain itu banyak lagi manfaat dari kesebangunan dan kekongruenan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu contohkan lagi. Di antaranya, jika Anda melihat sungai, kemudian Anda memperhatikan lebar dari sungai itu. Nah, Anda itu dapat menghitung lebar dari sungai itu tanpa harus mengukurnya terlebih dahulu. Nah, baiklah, nanti dalam pembelajaran nanti Ananda akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian Ananda akan Ibu
suruh untuk membaca buku dan mengerjakan latihan yang ada di dalam buku itu dengan waktu yang nanti ibu tentukan sendiri nantinya. Dan Ananda bekerja dalam berkelompok, dan di dalam berkelompok itu ibu akan menilai kerjasama Ananda, tanggung jawab Ananda akan tugas Ananda masing-masing, kemudian keingintahuan Ananda tentang materi ini. Nah, silakan sekarang coba perhatikan ibu terlebih dahulu. Nah, sekarang coba perhatikan bangun datar yang ada di ruangan ini. Nah, coba perhatikan. Udah diperhatikan? Udah. Nah, sekarang coba acungkan tangan. Siapa yang mau membantu ibu menyebutkan bangun datar yang bentuknya sama? Silahkan. Saya, Bu. Ya, apa itu Tessa? Pintu dengan meja. Nah, sekarang coba acungkan tangan lagi. Siapa yang tahu bentuk bendanya yang sama tetapi ukurannya berbeda? Silahkan. Saya, Bu. Ya, apa itu lagi? Papan tulis dengan figura foto. Ya, bagus. Jadi jawaban Tessa dan Nagi tadi betul. Nah, Nanda telah paham. Sekarang kita masuk kepada konsep dari kebangunan dan kebangunan itu sendiri. Nah, sekarang coba perhatikan benda yang ibu pegang. Silakan Regi menghadap ke depan. Apakah kedua bangun datar ini sama? Sama. Apakah kedua bangun datar ini memiliki bentuk yang sama? Ya, silahkan coba acungkan tangan. Kenapa bentuk dari kedua bangun datar ini sama? Ada yang tahu? Silahkan acungkan tangan. Tadi Ananda menyatakan kedua bangun datar ini sama, kan? Ya. Ya, apa itu Tessa? Karena memiliki sudut yang sama dan besaran dan panjang yang sama. Ya, bagus Tessa. Kemudian, nah sekarang, ya betul Kak Regi? Betul, Bu. Betul. Nah, jadi kedua bangun datar ini memiliki panjang yang sama. Sekarang, coba perhatikan. Yang ini apa namanya? Sisi. Yang ini apa namanya? Sudut. Ya, betul. Sudut. Nah, tadi kan ini ada dua bangun datar. Jika ibu himpitkan kedua bangun datar ini, apakah dia tetap menjadi bangun yang sama? Ya. Jika ibu miringkan seperti ini, apakah dia tetap bangun yang sama? Ya. Jika ibu miringkan seperti ini, apakah dia tetap bangun yang sama? Ya. Yang sama. Ya. Jika sama, berarti bangun ini dikatakan bangun yang kongruen. Nah, dari penjelasan ibu tadi, siapa yang tahu apa syarat dari dua bangun datar yang dikatakan kongruen? Silahkan acungkan tangan bagi yang tahu. Bentuk panjang dan lebarnya sama. Ya, betul lagi. Jawaban lagi betul. Dan ada jawaban yang lain. Nah, jika tidak silahkan coba perhatikan lagi. Tadi ibu telah menyebutkan, Ananda telah menyebutkan kedua bangun datar ini sama, kan? Sama. Ini apa namanya tadi?
sisi ini sana? Sama. Sama. Jadi apa syarat yang pertama? Aduh. Lah sudah nitokan. Nah, jadi apa itu bersyarat dari dua benda yang dikatakan kongruen? Silakan coba acungkan tangan siapa yang tahu. Bu. Ya, apa tuh Sisi Desa? yang bersesuaian dari kedua bangun datar yang memiliki yang sama panjang. Ya. Kemudian ada jawaban yang lain. Bu. Ya, apa tuh lagi? Sudut-sudut yang sesuaian pada bangun datar sama besar dan bentuk serta ukurannya juga sama, Bu. Ya, bagus, betul. Jawaban dari Tessa dan Regi itu tepat. Nah, sekarang Ibu ulang lagi. Syarat dari dua bangun datar yang dikatakan kongruen, yaitu yang pertama memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian kedua sudut dari kedua bangun datar itu sama besar serta memiliki bentuk dan ukurannya yang sama. Nah, Anda telah paham tentang syarat dari dua bangun yang kongruen? Nah, sekarang Ibu ada benda lagi untuk lebih memahamkan Anda tentang kesebangunan dan kekongruen. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, apakah kedua bangun datar yang Ibu pegang ini sama? Tidak. Ya, kenapa tidak Desa? Panjang dan lebarnya berbeda, Bu. Ya, ada jawaban yang lain? Ada apa tuh lagi? Sama, Bu. Ya. Tapi ukurannya berbeda. Ya, bagus. Benda. Kemudian coba perhatikan sisi dari kedua bangun datar ini. Bagaimana sisi dari kedua bangun datar ini? Siapa yang tahu? Silakan tengah tangan. Saya, Bu. Ya, silakan. Apa tuh Tessa? Bangun datar sebelah kanan Ibu lebih memiliki panjang. Bangun datar di sebelah Ibu kanan Ibu memiliki panjang sisi 2 kali lipat dari sebelah kiri, Bu. Ya, bagus. Nah, dari jawaban Tessa tadi, bagaimana perbandingan dari kedua bangun datar ini? 1:2, Bu. Ya, bagus. 1:2. Apakah kedua bangun datar ini dikatakan bangun yang kongruen? Tidak. Tidak. Kenapa, Tessa? Tidak memiliki panjang sisi yang sama, Bu. Ya, bagus. Kemudian, jika tidak, kedua bangun datar ini dikatakan bangun yang bagaimana? Silakan acungkan tangan siapa yang tahu. Ya, silakan Regi. Bangun datar yang saya bangun, Bu. Bangun datar yang saya bangun. Nah, jadi dari penjelasan tadi, apa itu syarat dari dua bangun datar yang saya bangun? Silakan acungkan tangan siapa yang tahu. Ya, silakan. Apa Tessa? Bangun datar yang memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda, Bu. Ya, betul sekali Tessa. Kemudian ada jawaban yang lain? Ada, Bu. Ya, apa tuh lagi? Bangun datar yang memiliki sudut-sudut yang bersesuaian pada dua bangun datar sama besar. Nah, sekali lagi Ibu akan ulang bahwa
syarat dari dua betul. Mohon maaf sebelumnya ibu lupa menyatakan jawaban Regi tadi itu betul. Ya, jawaban Regi tadi itu betul. Nah, syarat dari dua bangun datar yang dikatakan sebangun yaitu yang pertama memiliki perbandingan sisi-sisi yang sebanding itu sama, kemudian memiliki sudut-sudut yang bersesuaian itu sama. Nah, Amanda telah tahu tentang syarat dari dua bangun datar yang dikatakan sebangun dan dua bangun datar yang dikatakan kongruen. Nah, untuk lebih memahamkan Ananda, coba perhatikan papan tulis ini, dan buku yang ibu pegang ini. Apakah kedua bangun datar ini sama? Sama, tapi berbeda ukuran. Ya, sama, berbeda ukurannya. Kemudian syarat-syarat dari bangun datar yang sebangun dan syarat dari bangun datar yang kongruen. Yang ingin ibu tanyakan, apakah kedua bangun datar ini, papan tulis dan buku yang ibu pegang dikatakan bangun datar yang kongruen atau bangun datar yang sebangun? Tidak apa nih? Tidak sebangun atau tidak kongruen? Atau tidak keduanya? Tidak keduanya. Tidak keduanya. Apakah betul lagi? Betul, Bu. Ya, kenapa lagi? Karena papan tulis dan buku yang Bu pegang tidak memenuhi syarat dari kesebangunan dan kekongruenan. Ya, bagus. Jawaban dari Regi itu betul. Nah, Ananda telah pahamkan tentang kesebangunan dan kekongruenan? Sudah. Masya Allah. Nah, tadi ibu di awal pembelajaran tadi ibu bilang nanti Ananda akan berbagi ke dalam beberapa kelompok. Sekarang silahkan duduk ke dalam kelompoknya masing-masing. Silahkan duduk. Nah, silahkan sekarang coba buka bukunya halaman 25. Buka bukunya halaman 25. Udah ketemu? Udah. Nah, silahkan pahami materi yang ada di dalam buku tersebut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5 pada halaman 25 tersebut. Nah, silakan Ananda kerjakan di buku latihan Ananda masing-masing. Setelah itu nanti akan ibu suruh untuk salah seorang dari kelompok akan mempresentasikan di depan kelas apa yang Ananda kerjakan. Nah, nanti ibu akan menilai kerja sama Ananda, tanggung jawab Ananda, dan keingintahuan Ananda tentang pembelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan. Nah, udah selesai anak? Udah selesai. Nah, sekarang kumpulkan buku latihan Ananda masing-masing. Letakkan, kumpulkan. Kumpulkan. Dah. Tadi ibu akan memilih satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Sekarang ibu menyuruh Regi silakan untuk presentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, silakan.
Nah, silakan dimulai Regi. Bangun datar 1 dan bangun datar 2 memiliki perbandingan sisi 1:3 dan memiliki sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kedua bangun datar itu disebut bangun datar yang sebangun. Ya, bagus. Ada yang tidak paham tentang dari yang Regi sampaikan tadi? Paham. Nah, beri aplaus untuk Regi. Nah, Regi silakan duduk kembali. Nah, baiklah, Nana, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu tanya, kita belajar tentang apa tadi, Tessa? Kesebangunan dan keruangan bangun datar, Bu. Ya, apakah iya kita belajar itu hari ini tadi, Regi? Ya, Bu. Ya, nah, sekarang Ibu ingin bertanya, Regi, apa itu syarat dari kekongruenan? Syarat dari dua bangun datar yang kongruennya adalah dua bangun datar yang memiliki sisi yang sama bersesuaian sama panjang, sudut yang bersesuaian sama besar, serta bentuk dan ukurannya sama. Ya, bagus. Bagus, Regi. Ternyata Regi menyimak pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Nah, sekarang giliran Tessa. Tessa, apa syarat dari kesebangunan? Syarat-syarat datar dikatakan sebangun apabila sudut yang bersusun pada kedua bangun datar sama besar dan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, bagus. Ananda telah paham tentang kesebangunan dan kekongruenan. Bagus, Tessa, jawabannya betul. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini? Insyaallah tidak. Tidak. Nah, karena tidak, nantinya atau minggu besoknya Ibu akan mengadakan kuis untuk Ananda semuanya. Silahkan dipelajari tentang pembelajaran kita hari ini dan silahkan untuk diulang kembali di rumah. Namun Ibu memberi Ananda PR untuk dikerjakan di rumah. Silahkan buka bukunya kembali, buka buku cetaknya masing-masing. Silahkan buka halaman 30. Sudah ketemu, buka bukunya halaman 30. Kerjakan soal nomor 1 sampai 7. 1 sampai 7. Nah, di buku PR-nya masing-masing. Nah, nanti Ibu akan minggu besok Ibu akan menyuruh Ananda mengumpulkan PR-nya. Dan jika ada yang tidak paham, silakan bertanya kepada teman, atau jika tidak paham lagi silakan bertanya kepada Ibu. Ananda udah paham instruksi yang Ibu lakukan? Insyaallah paham. Ya, paham. Paham lagi? Paham. Nah, baiklah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan kemas barangnya masing-masing, masukkan di dalam tas. Nah, baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah, jika ada kesalahan dari penyampaian materi dari Ibu atau peneguran Ibu terhadap Ananda semua yang salah, Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan Ibu akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.